Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak dan Ibu penguji Seminar Pendidikan Profesi Guru Universitas Indraprasta PGRI Jakarta, Dr. Ulfa Hernaini MPD, dan Bapak M. Syahri Ramadan MPD. Perkenalkan, nama saya Kiki Asifasipa dengan NIM 20247570057, Program Studi Matematika, Gelombang 2 tahun 2024 di LPTK Universitas Indraprasta PGRI Jakarta, dengan dosen pengampu Dr. Arfatin Nurrahman. Pada kesempatan ini, saya akan membahas 4 topik inti Seminar Pendidikan Profesi Guru. Yang pertama ada identifikasi diri, yang kedua refleksi pengalaman belajar, yang ketiga desain pembelajaran, dan yang keempat rencana tindak lanjut. Topik pertama yaitu identifikasi diri. Visi merupakan landasan utama dalam perjalanan menjadi seorang pendidik yang berdampak. Sebagai mahasiswa pendidikan profesi guru, memiliki visi yang kuat bukan hanya sekedar motivasi, tetapi juga menjadi kompas dalam berinovasi dan menciptakan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik. Visi saya untuk pendidikan Indonesia yaitu mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berdaya saing global, dengan berfokus pada penguatan karakter, keterampilan abad 21, serta akses pendidikan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Visi ini mencerminkan komitmen untuk membangun sistem pendidikan yang inklusif, di mana setiap anak berhak mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi, memastikan bahwa pendidikan dapat diakses oleh semua kalangan. Yang kedua, adaptif, di mana pendidikan harus terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman, teknologi, serta kebutuhan global. Dan yang ketiga, berdaya saing global, di mana mencetak generasi yang tidak hanya unggul di tingkat nasional, tetapi juga siap untuk berkompetisi di tingkat internasional. Fokus utama dalam mewujudkan visi ini yaitu penguatan karakter, bagaimana mendidik peserta didik agar tidak hanya cerdas, tetapi juga berakhlak, berbudaya, dan memiliki nilai-nilai moral yang kuat. Kemudian keterampilan abad 21 yang sangat diperlukan. Bagaimana mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi untuk menghadapi tantangan masa depan. Serta akses pendidikan berkualitas. Bagaimana memberikan kesempatan bagi setiap anak untuk menerima pendidikan terbaik dengan metode yang inovatif dan guru yang berkualitas. Kemudian visi saya sebagai calon guru, yaitu menjadi guru yang kompeten, profesional, dan menyenangkan. Sebagai calon pendidik, saya berkomitmen untuk menjadi guru yang kompeten. Guru yang terus belajar, mengembangkan diri, dan menguasai berbagai strategi pembelajaran yang efektif. Kemudian guru yang profesional, bagaimana mengajar dengan penuh tanggung jawab, berdedikasi tinggi, serta mengutamakan kepentingan peserta didik. Dan guru yang menyenangkan, bagaimana menciptakan suasana belajar yang inspiratif, interaktif, dan membuat peserta didik merasa nyaman serta termotivasi. Dengan visi yang kuat, saya bertekad untuk memberikan kontribusi nyata bagi dunia pendidikan. Pendidikan bukan hanya tentang mentransfer ilmu, tetapi juga membentuk karakter dan mengembangkan potensi setiap individu. Hal-hal yang akan saya lakukan sebagai rencana tindak lanjut untuk mencapai visi pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berdaya saing global. Sebagai pendidik, saya perlu mengembangkan berbagai keterampilan, sikap, dan strategi. Beberapa langkah konkret yang akan saya lakukan, antara lain yang pertama, pembelajar sepanjang hayat. Saya akan terus belajar dengan mengikuti berbagai kegiatan, seperti pelatihan dan bergabung dengan komunitas untuk menambah pengetahuan dalam pembelajaran. Hal ini sangat berguna untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme saya, dengan menguasai materi pembelajaran secara mendalam, mempelajari dan menerapkan metode pembelajaran inovatif, serta memiliki sikap untuk terus belajar dan mengikuti perkembangan pendidikan, serta teknologi. Yang kedua, metode pembelajaran inklusif, adaptif, dan personal, memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik, dengan mendorong partisipasi aktif, baik dalam kegiatan diskusi, presentasi, tugas proyek, dan lain-lain. Hal ini dapat membantu menerapkan pendekatan inklusif dan adaptif dengan mengakomodasi keberagaman peserta didik dengan metode yang fleksibel, menciptakan lingkungan belajar yang mendukung bagi semua individu tanpa diskriminasi, dan memberikan perhatian khusus bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus. Hal ini juga sangat berguna dalam menanamkan penguatan karakter dan keterampilan abad 21. Guru mampu mengembangkan soft skill peserta didik seperti berpikir kritis, komunikasi, dan kolaborasi, menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan integritas dalam pembelajaran, serta membantu mengembangkan kreativitas, inovasi, dan siap menghadapi tantangan dunia luar. Langkah ketiga yaitu tanggap teknologi sebagai alternatif akses pendidikan. Perlunya mengikuti perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Hal ini dapat dilakukan untuk memastikan akses pendidikan yang berkualitas untuk semua. Saya akan berkontribusi dalam program pendidikan inklusif, yaitu menerapkan pendidikan yang lebih fleksibel agar peserta didik dapat mengakses pembelajaran dimanapun kapanpun,
yang memudahkan, dan memanfaatkan teknologi untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas pembelajaran, berkolaborasi dengan komunitas dan institusi pendidikan untuk pengembangan sistem pendidikan. Langkah keempat yaitu membangun hubungan yang positif dan menyenangkan. Sebagai calon guru, perlu untuk mendorong motivasi belajar dengan apresiasi dan penghargaan, serta menggunakan strategi pembelajaran yang interaktif. Hal ini dapat membangun hubungan yang menyenangkan dan inspiratif, menjadi pendidik yang ramah, sabar, dan berempati terhadap peserta didik, menggunakan strategi pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, dan mendorong motivasi belajar dengan memberikan apresiasi dan penghargaan. Selanjutnya yaitu refleksi pengalaman belajar yang paling bermakna. Setelah mengikuti perkuliahan pendidikan profesi guru, semua mata kuliah yang dipelajari memberikan pengalaman dan pemahaman yang sangat berguna bagi saya sebagai bekal calon pendidik masa depan. Akan tetapi, jika harus memilih, terdapat dua mata kuliah yang sangat berkesan dan bermakna bagi saya, yaitu yang pertama praktik pengalaman lapangan 2, di mana kegiatannya sangat beragam, yaitu observasi lingkungan sekolah, lingkungan sosial, dan asistensi mengajar, kemudian pembelajaran terbimbing dengan guru pamong, dan pembelajaran mandiri. Kemudian, untuk mata kuliah kedua, yaitu prinsip pengajaran dan asesmen 2, di mana dalam perkuliahan tersebut membahas tentang asesmen diagnostik yang sangat berperan dalam pembelajaran, kemudian model pendekatan teaching at the right level, yaitu pendekatan yang mempertimbangkan kemampuan awal peserta didik. Selanjutnya, culturally responsive teaching, yaitu pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan budaya agar peserta didik merasa lebih relevan dan lebih dekat dengan materi yang sedang dipelajari. Pelajaran yang paling berharga dari PPL adalah kesempatan untuk mengalami langsung dinamika pembelajaran di kelas, bagaimana memahami keberagaman peserta didik, memiliki karakteristik yang unik yang mempengaruhi cara mereka belajar. Kemudian, interaksi langsung dengan mereka di kelas, saya menyadari pentingnya fleksibilitas dalam pengajaran, membangun hubungan yang positif dengan peserta didik, serta menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan mendukung bagi mereka. Tantangan yang muncul selama PPL mengajarkan saya bahwa refleksi dan evaluasi berkelanjutan dari aktivitas pembelajaran adalah kunci untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, dan bahwa keberhasilan seorang guru tidak hanya diukur dari penyampaian materi saja, tetapi juga dari sejauh mana peserta didik merasa terinspirasi dan mampu mengembangkan potensi dirinya. Kemudian pengalaman berharga dari penerapan prinsip pengajaran dan asesmen 2, yaitu melalui pendekatan teaching at the right level dan culturally responsive teaching. Bagaimana kemampuan untuk merancang pembelajaran yang lebih inklusif dan efektif. Dengan teaching at the right level atau TARL, saya belajar bagaimana menyesuaikan tingkat kesulitan materi dengan kemampuan awal peserta didik, sehingga mereka tidak merasa terbebani dan tertinggal dalam proses pembelajaran. Sementara itu, pada pendekatan culturally responsive teaching, yaitu mengajarkan saya bahwa integrasi nilai budaya dalam pembelajaran dapat meningkatkan keterlibatan peserta didik dan membantu mereka memahami materi dengan cara yang lebih relevan dengan kehidupan mereka. Kedua pendekatan ini memperkuat kesadaran saya bahwa setiap peserta didik memiliki kebutuhan dan latar belakang yang berbeda. Hal ini dapat diidentifikasi melalui asesmen diagnostik di awal pembelajaran, yang mana itu juga dipelajari dalam prinsip pengajaran dan asesmen, sehingga strategi pengajaran harus dirancang secara dinamis dan berorientasi pada keberagaman. Selanjutnya yaitu artefak pembelajaran bermakna. Artefak pertama merupakan video pembelajaran pendekatan culturally responsive teaching, yang mana merupakan luaran dari tugas mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen 2, di mana mahasiswa diminta untuk membuat video pembelajaran dengan pendekatan budaya. Saat itu, saya sedang mengajar di kelas 11 IPA 2 dengan materi aplikasi turunan fungsi aljabar pada submateri kecepatan dan perubahan kelajuan. Saya mengintegrasikan budaya atau ciri khas yang ada di Kota Depok seperti kecepatan bis kita, kemudian dodol Depok, belimbing, dan durian yang diintegrasikan dalam permasalahan pada materi tersebut. Kemudian pada artefak selanjutnya yaitu LKPD dengan pendekatan TARL. Tugas ini saya menyusun 3 kategori LKPD dengan tingkat kategori dasar, kategori sedang, dan kategori mahir. Setiap kategori terdapat perbedaan dalam langkah penyelesaian. Pada kategori dasar, terdapat langkah penyelesaian dengan alur dari awal sampai akhir sehingga dapat memudahkan peserta didik dalam kategori dasar untuk menyelesaikan permasalahan dalam LKPD. Kemudian, pada kategori sedang, bagi peserta didik yang terdapat dalam kemampuan sedang, itu hanya diberikan beberapa kunci langkah penyelesaian agar mereka mampu menyelesaikan permasalahan LKPD, dan pada kategori mahir, tidak terdapat langkah penyelesaian sehingga merupakan kategori menantang untuk diselesaikan oleh siswa dalam kategori mahir. Hasil yang didapatkan, peserta didik dengan kemampuan dasar akhirnya berhasil untuk menyelesaikan soal-soal atau permasalahan yang terdapat dalam LKPD. Selanjutnya yaitu refleksi pembelajaran mandiri siklus 1. Merupakan refleksi pembelajaran yang sangat berguna bagi saya dalam meninjau atau mengevaluasi rancangan pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Pada saat itu, saya mendapati salah satu peserta didik yang enggan untuk mendapatkan kelompok bersama rekan-rekannya dalam kategori dasar. Ia merasa malu karena terdapat dalam kategori dasar. Setelah dijelaskan bahwa pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan awal peserta didik, akan tetapi tidak merubah permasalahan yang ada dalam LKPD. Akhirnya peserta didik tersebut memahami dan mau duduk untuk bersama dengan teman-temannya.
Hal ini merefleksikan kembali efektivitas pembelajaran dengan berbasis pendekatan TARL. Untuk pertemuan berikutnya, saya tidak melaksanakan kembali pembagian kelompok secara TARL, akan tetapi tetap mengadopsi TARL tersebut dalam bahan ajar atau pada LKPD-nya. Sehingga pembelajaran kelompok tetap dilaksanakan dengan kelompok heterogen untuk menghindari rasa tidak percaya diri dari peserta didik. Untuk selanjutnya, artefak keempat yaitu merupakan laporan refleksi PPL pertama yang mencakup hasil observasi lingkungan, hasil observasi fisik lingkungan sekolah, kemudian observasi lingkungan sosial, dan asistensi mengajar, pembelajaran terbimbing, dan pembelajaran mandiri. Dalam refleksi tersebut, terdapat beberapa tantangan yang saya hadapi pada PPL pertama, yaitu terdapat beberapa siswa yang sangat aktif untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, sehingga dalam satu semester tersebut, dia hanya mengikuti 2 kali pembelajaran matematika wajib. Akhirnya saya berdiskusi dengan guru pamong untuk menyampaikan kepada siswa tersebut agar lebih menyeimbangkan kembali kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan belajar. Kemudian pada PPL pertama juga saya mendapati waktu pertemuan dalam per sesi sangat singkat, yaitu hanya 30 menit karena kurangnya sarana dan prasarana atau ruang kelas di SMA Negeri 11 Kota Depok, sehingga pembelajaran hanya 1 jam pembelajaran adalah 30 menit. Hal ini sangat berdampak bagi aktivitas pembelajaran di kelas, sehingga saya menyusun pembelajaran yang fleksibel agar materi yang dipelajari tetap tersampaikan dan anak-anak belajar dengan rasa nyaman. Kemudian, saya juga mendapati kurangnya memaksimalkan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Pembelajaran masih cenderung konvensional, yaitu berpusat pada guru, sehingga hal itu menjadi evaluasi bagi saya pada praktik pengalaman lapangan selanjutnya untuk menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Selanjutnya yaitu desain pembelajaran. Latar belakang terbentuknya desain pembelajaran ini antara lain terdapat variasi tingkat kemampuan awal peserta didik. Pada pembelajaran matematika, peserta didik belum terbiasa dengan aktivitas diskusi dan kolaborasi, kurangnya integrasi teknologi dan budaya dalam pembelajaran matematika, serta upaya penerapan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Adapun identitas modul yang saya susun adalah materi pembelajaran yaitu matematika wajib, materi aplikasi turunan fungsi aljabar, kelas 11 fase F+, alokasi waktu 2 jam pembelajaran dengan 1 jam 45 menit. Moda pembelajaran yang digunakan adalah problem-based learning, serta pendekatan yang digunakan adalah culturally responsive teaching. Tujuan pembelajaran ini yaitu mengaplikasikan konsep turunan dalam analisis kemiringan garis melalui integrasi rumah adat, menentukan titik minimum dan maksimum, identifikasi titik stasioner, menentukan fungsi naik dan fungsi turun. Adapun alur pembelajaran dalam modul adalah yang pertama, diagnostik awal atau tes kognitif dan non-kognitif untuk mengukur pemahaman awal peserta didik yang telah dilakukan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian ice breaking dengan tema mengenal lebih dekat, aktivitas interaktif untuk membangun kedekatan atas dasar latar belakang peserta didik yang cenderung individualis, kemudian tebak lokasi berdasarkan kearifan lokal sebagai pendekatan budaya. Aktivitas selanjutnya yaitu pembagian kelompok. Pembagian kelompok ini dibagi secara heterogen untuk meningkatkan diskusi dan pemecahan masalah, kemudian LKPD dan bahan ajar dengan integrasi budaya, penggunaan rumah adat sebagai konteks dalam memahami konsep turunan, dan diskusi tentang relevansi matematika dalam kehidupan sehari-hari. Guru juga menyusun bahan ajar dengan beberapa pendekatan, yaitu terdapat video pembelajaran dan bahan ajar yang dapat diakses oleh peserta didik. Kemudian di akhir pembelajaran terdapat evaluasi formatif, yaitu kuis interaktif berbantuan Jeff Quiz untuk mengukur pemahaman peserta didik secara individu. Kemudian pada kegiatan penutup terdapat refleksi dan evaluasi proses pembelajaran dengan menggunakan Mentimeter Web untuk refleksi secara interaktif, mengulas pembelajaran apa yang didapat, kerjasama dalam kelompok, tantangan apa yang dihadapi, dan fokus untuk pertemuan selanjutnya. Desain pembelajaran ini sudah dirancang sesuai dengan visi dan misi untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna, serta mengintegrasikan budaya dan teknologi secara harmonis. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan abad 21, termasuk berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi, sehingga peserta didik dapat menjadi lebih terlibat aktif dalam pembelajaran. Berikutnya yaitu rencana tindak lanjut. Berdasarkan pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan, saya menyusun rencana tindak lanjut yaitu mengembangkan aktivitas pembelajaran berdasarkan refleksi, evaluasi, dan pengalaman dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas guna meningkatkan kualitas pembelajaran dengan 3 langkah krusial yaitu yang pertama, aktivitas pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan belajar peserta didik. Perbaikan modul dilakukan secara sistematis agar lebih relevan, efektif, dan mendukung proses pembelajaran yang optimal. Langkah kedua yaitu integrasi budaya dan teknologi, menerapkan pembelajaran berbasis keberagaman budaya dan teknologi sebagai upaya meningkatkan minat belajar peserta didik, dan yang ketiga yaitu lingkungan belajar inklusif, membangun hubungan dan komunikasi yang positif dengan peserta didik, rekan guru, wali murid, dan masyarakat.
Sekian presentasi saya untuk seminar PPG calon guru yang meliputi refleksi hasil belajar, desain inovasi pembelajaran, dan rencana tindak lanjut. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat khususnya bagi diri saya sendiri, umumnya untuk orang lain. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan penyampaian dalam kesempatan ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.